Kehebatan Marco Polo di Venice, tahun 1271, matahari mula naik, memantulkan cahaya ke atas air kanal yang berkilau. Suara pedagang bersaut-sautan, aroma rempah dari Timur Tengah memenuhi udara. Di celah hiruk-pikuk kota dagang yang makmur ini, seorang pemuda bernama Marco Polo sedang bersiap untuk perjalanan yang bakal mengubah sejarah dunia. Marco baru berusia 17 tahun. Wajahnya masih muda, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Ayahnya, Nicole dan pakciknya, Mafio, sudah lama merantau hingga ke Asia. Mereka bawa pulang cerita tentang istana gergasi di timur, raja-raja perkasa, dan kekayaan yang tak terbayangkan. Bagi Marco, semua itu terdengar seperti dongeng. Tetapi dia tahu, hari itu dia akan mulai menyaksikan sendiri dunia yang luar biasa luasnya. Mereka berangkat meninggalkan Venice dengan kapal, menyeberangi Laut Mediterranean, menuju ke tanah asing. Setiap pelabuhan yang mereka singgah, Marco melihat wajah, bahasa, dan pakaian yang berbeza. Di Acre, tanah suci yang dikuasai tentara salib, Marco mendengar azan buat pertama kali. Suara itu menusuk hatinya asing, tetapi indah. Dari situ perjalanan mereka berlanjutan melalui darat. Mereka memasuki tanah Persia. Di Isfahan, Marco terpukau melihat masjid dengan kubah biru yang berkilau di bawah cahaya matahari. Ayah, katanya perlahan, di Venice kita bangga dengan gereja besar. Tapi ini lebih besar dari apa yang pernah saya lihat. Nicole hanya tersenyum. Dan ini baru permulaan. Anakku, padang pasir dan gunung. Perjalanan itu bukan sekadar keindahan. Mereka harus menyeberangi padang pasir. Di gurun Persia, angin kencang meniup pasir ke wajah, menutup jejak kaki unta. Kadang-kadang mereka berjalan berhari-hari tanpa melihat air. Bibir pecah, teka kering, dan matahari terasa seperti membakar kulit. Marco menulis kemudian, di padang pasir malam sangat dingin, dan siang sangat panas. Kadang-kadang terdengar suara gaib, seolah-olah memanggil, menyesatkan kafilah dari jalannya. Selepas padang pasir, mereka berdepan pula dengan gunung Pamir, puncak-puncaknya diselimuti salji. Udara nipis, hingga sukar bernafas. Namun dari puncak itu, Marco melihat bintang begitu dekat, seakan-akan boleh digapai dengan tangan. Betapa kecilnya manusia, dia berbisik, dan betapa besarnya dunia. Ke tanah China berbulan-bulan kemudian, setelah melalui padang pasir Gobi yang ganas, mereka tiba di tanah yang digelar Cathay China hari ini. Di hadapan mereka terbentang kota Hanbalik, ibu kota Kublai Khan. Marco hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jalan raya yang luas, pasar yang dipenuhi sutra halus, rempah yang harum, batu permata berkilau. Rakyatnya berpakaian cantik, kuda-kuda Mongol gagah berdiri, dan istana megah Kublai Khan menjulang di tengah kota. Di dalam istana, Marco pertama kali berjumpa Kublai Khan. Maharaja itu duduk di atas singgasana emas, dikelilingi menteri dan pengawal. Suaranya berat tetapi lembut. Jauh kau datang, anak muda dari Venice. Apa yang kau cari di sini? Marco, dengan berani menjawab, hamba datang bukan untuk emas atau sutra, tetapi untuk ilmu, untuk melihat dunia yang lebih besar daripada Venice. Kublai Khan menatap tajam, lalu tertawa kecil. Aku suka semangatmu. Kau akan jadi mataku, telingaku, pergilah, lihat negeriku, dan kembali untuk menceritakan semuanya kepadaku. Pengembara di negeri timur sejak hari itu, Marco Polo bukan sekadar tetamu. Dia menjadi utusan khas Maharaja. Dia mengembara ke seluruh wilayah Cina dan Asia. Dia melihat sawah padi yang luas seperti lautan hijau, dikerjakan oleh petani dengan sistem pengairan yang canggih. Dia menaiki kapal layar besar, jauh lebih hebat dari kapal Eropa. Dia kagum melihat uang kertas digunakan di pasar, sesuatu yang belum pernah ada di Venice. Di negeri ini, tulis Marco, mereka menukar barang bukan dengan emas, tetapi dengan kertas yang ditandatangani Maharaja, dan orang menerimanya, seolah-olah ia emas sebenar. Dia juga kagum dengan sistem pos mangel. Di sepanjang jalan, ada stesen dengan kuda segar. Utusan boleh menukar kuda, dan terus menunggang tanpa henti. Dengan cara itu, berita dari hujung empayar boleh sampai ke istana, dalam masa beberapa hari sahaja. Dunia yang tiada batas. Marco mengembara ke Burma, ke India, malah ke Sri Lanka. Dia melihat gajah yang dihiasi emas, kuil-kuil indah, dan mutiara sebesar kuku. Dia belajar tentang Buddha, Islam, dan kepercayaan tempatan. Setiap malam, dia mencatat dalam ingatan, dunia ini terlalu luas, terlalu kaya, terlalu berbeza dari apa yang dia kenal di Venice. Pulang ke barat selepas 24 tahun, Marco, ayah dan paciknya, akhirnya kembali ke Venice. Mereka pulang dengan pakaian lusuh, wajah penuh garis perjalanan. Pada mulanya, orang Venice tidak percaya itu benar-benar keluarga Polo. Tetapi ketika mereka membuka pakaian lusuh itu, dari poket-poket kecil jatuh permata, batu nilam, dan emas. Barulah semua orang percaya. Namun, nasib membawa Marco ke medan perang antara Venice dan Genoa. Dia ditangkap,
di penjara. Tetapi disitulah, di balik jeriji, dia menceritakan kisah pengembaraannya kepada Rustichello da Pisa. Cerita itu kemudian ditulis menjadi buku The Travels of Marco Polo. Legasi Marco Polo, buku itu menyebar ke seluruh Eropa. Ada yang percaya, ada yang ragu. Ada yang kata Marco mereka-reka cerita, sebab terlalu hebat untuk jadi nyata. Tapi bagi ramai, buku itu jadi jendela pertama melihat Asia. Beratus tahun kemudian, seorang pelaut bernama Christopher Columbus membaca buku itu. Ia memberi inspirasi kepadanya untuk belayar mencari Asia, dan akhirnya menemui dunia baru, Amerika. Penutup kehebatan Marco Polo, bukan karena dia menakluk atau berperang, tapi karena dia berani berjalan jauh, merentasi gurun, gunung, dan lautan untuk melihat dunia dengan matanya sendiri. Dia membuka jalan antara timur dan barat. Dia membawa kisah kekayaan, ilmu dan budaya Asia ke Eropa. Dan karena itu, namanya kekal dalam sejarah sebagai pengembara yang menghubungkan dua dunia.